Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dangol. Kita lanjutkan dongeng Naga Sumi di season yang pertama, di episode ke-55. Di episode sebelumnya, Naga Sumi menceritakan tentang rahasia sayap Garuda yang selama ini sudah dia pegang atau dia simpan selama ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Malam semakin larut. Di suatu kampung di pinggir di sisi gunung, di kampung yang disebut Gunung Atas, terdapatlah sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dengan rumah yang lainnya, namun hanya sekitar 3 atau 2 rumah saja. Di tempat tersebut, di lain tempat masih ada rumah, namun jaraknya agak jauh dari letak ketiga rumah tersebut. Disebutlah rumahnya rumah Ki Bajo. Di rumah Ki Bajo tersebut sedang berkumpul 4 orang laki-laki yang sedang membicarakan sesuatu. Kemudian Jakasuma melanjutkan perkataannya. Sebagaimana sebelumnya saya jelaskan bahwa pusaka ini adalah ibarat rumah yang belum ada penghuninya. Pusaka ini memang kuat, bisa menandingi kekuatan senjata apapun. Namun Ki Guru selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh mengandalkan suatu senjata dalam melawan senjata atau kekuatan yang lainnya. Yang paling penting adalah kekuatan itu adalah kekuatan diri kita, cara kita, ikhtiar kita, usaha kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Dan dari kata-kata itu pun saya belum jelas apa maksud dari guru saya tersebut. Beliau memang suatu empu ataupun resi atau guru yang sangat bijaksana. Memang kedua pusaka ini bentuknya kalau disilang seperti ini, seperti bentuk sayap Garuda. Ki Bajo pun ikut mengatakan sesuatu setelah melihat pusaka yang selama ini disimpan oleh Jakasuma, yang disimpan sekarang di hadapan ke-4 orang tersebut. Ki Jaladri dan Raden Tirta sampai tidak menolehkan pandangannya ke tempat yang lain. Dia hanya melihat negas-negas, nelak-nelak, melihat dengan seksama bagaimana bentuknya pusaka atau senjata kembar tersebut, yang ketika disimpan dengan berbentuk menyilang membentuk seperti sayap, yang kemudian disebut sayap Garuda. Kemudian Ki Bajo melanjutkan perkataannya. Ada yang kurang dari senjata ini, yaitu kalau dalam bahasa Sunda mah perahnya, gagangnya. Ini hanya senjatanya saja, logam yang belum memiliki perah ataupun apa tadi disebutnya, pegangannya, supaya aman dan nyaman untuk digunakan. Makanya tadi dijelaskan mungkin oleh empu atau Ki Guru engkau Jakasuma, senjata ini belum sempurna. Bukan ibarat bangunan yang tidak ada penghuninya, tapi bangunan yang belum lengkap, yaitu disebut gagang senjatanya ataupun naon perah tanya
perahna can di perahan berenang iya deh. Mungkin karena logonya masih ini di naskahnya juga tidak dijelaskan ini perah katanya. Kalau dalam bahasa Indonesia perah teh apa ya? Ya gagangnya ya, gagang senjatanya belum dipasang gitu, makanya katanya belum lengkap. Ya, kita lanjutkan lagi ceritanya. Dan juga belum memakai sarung ataupun warangka dalam bahasa Sunda. Tapi di luar daripada itu, aura dan kekuatan senjata ini begitu sangat tinggi, begitu sangat kuat. Tapi memang benar juga tadi disebutkan oleh Ki Jakazuma bahwa senjata ini belum memiliki penghuni atau kekuatan yang lain selain kekuatan dohiriahnya, yaitu kekuatan goib ataupun kekuatan batiniah. Kalau dalam bahasa kesatria, para prajurit yang ahli dalam senjata, kanon katanya harus disipuh terlebih dahulu, harus disucikan ataupun harus dimandikan, harus ada ritual tertentu. Tapi itu hanya bagi orang yang percaya saja. Di luar daripada itu, pusaka ini harus disentuh, harus diberikan suatu sentuhan terakhir. Selain dari tadi gagang senjata dan juga sarung senjatanya, perlu juga dia diajak, dibawa ke suatu tempat. Namun tempatnya cukup jauh, perlu perjuangan ke tempat tersebut. Apa yang harus dilakukan di tempat tersebut? Cukup saja disimpan dan dimandikan ataupun disiram, direndam di mata air yang berada di tempat tersebut. Di manakah tempat tersebut, Paman Bajo? Ki Jaladri bertanya. Tempat tersebut adalah Pulau Biru, Desa Karabiru. Tempat yang berbahaya, tempat yang hanya kalau orang-orang di sini mungkin kita berdua saja, Jaladri. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa mengantarkan karena memang kondisiku yang sudah tua seperti ini. Tapi ada orang yang juga bisa mengantarkan Raden Tirta ataupun Jakazuma, yaitu engkau, Jaladri. Kau pasti bisa membawa dua orang ini sampai ke Pulau Biru. Namun rahasia dari pusaka sayap Garuda ini adalah rahasia dohir dan juga batin, yang nyata dan yang gaib. Yang nyata adalah bentuk dari, wujud dari, keberadaan dari pusaka ini. Kita sudah melihatnya. Tapi yang lainnya adalah sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Sesuatu yang batin, yaitu kekuatan lain di balik wujudnya pusaka ini. Rahasia itulah yang perlu kita cari. Akan kita bisa cari kalau kita berada di Pulau Biru tersebut. Sebab pusaka ini berawal dari logam, dari pusaka ciduk tumbak yang lama disimpan di pulau tersebut, dan sekarang telah memiliki rahasia kekuatan dari pulau tersebut. Ketika akan menggunakannya pun sebelumnya harus disentuhkan dulu
kepada kekuatan alam di Pulau Biru tersebut. Kemudian Jaladri berkata, "Kalau begitu, berarti kami harus melanjutkan perjalanan sampai ke Pulau Fiji, ke Laut Fiji, dan juga sampai ke Samudra Biru dan sampai ke Pulau Biru. Aduh, itu cukup berbahaya, Paman Bajo. Saya juga ini baru lagi menginjakkan kembali atau berada kembali di lautan. Agak harus menyesuaikan lagi, dan sekarang harus menempuh dan mengarungi Samudra Biru. Aku rasa perlu ada kawan ataupun orang yang membantu." "Siapa maksudmu?" "Mungkin Ki Picung. Bagaimana menurut Paman Bajo?" "Tidak perlu, Jaladri. Apalagi tadi disebutkan Ki Picung sedang menjalani hukuman. Dia harus mempertanggungjawabkan. Kita juga kalau sampai kembali lagi, aku khawatir pasukan Patih Gajah Ireng sudah terkumpul, sudah cukup kuat. Kalau sampai seperti itu, berarti kita akan terlambat. Apalagi perjalanannya cukup lama. Kalau ditempuh, kamu pulang pergi jadi sekitar 6 bulan. 3 bulan dari sini sampai 6 bulan ke sana. Kecuali kita mencari rute yang lain, itu pun akan juga cukup sulit." "Iya, memang benar. Jadi bagaimana ini, Raden ataupun Jaka Suma? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung ke sana saja atau gimana?" "Kalau saya, bagaimana Raden Tirta saja?" "Ah, kenapa jadi ke saya? Paman-paman ini sudah banyak pengalaman dan pengetahuannya. Jadi saya rasa paman-paman lebih bisa memberikan pertimbangan." Aden ini adalah seorang pemimpin walaupun masih muda. Jadi kami yang tua ini, kami yang masyarakat ini tetap perlu kebijaksanaan dari Aden. Selain itu, Raden Tirta juga harus belajar mengambil suatu keputusan. Apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang. Jadi, hamba rasa Aden paling berhak dan pantas untuk menyampaikan rencana kita selanjutnya. Sebenarnya rencana Anda, Raden, Ki Jaladri dan juga Jaka Suma. Kalau Paman Bajo Paman Bajo memang sudah tua. Ini mah sudah menjadi urusan anak muda dan juga para petinggi negara. Silakan dilanjutkan saja. Paman hanya bisa membantu dan mendoakan dari kejauhan. Waduh, kalau begini saya juga jadi bingung, Paman. Bagaimana Paman Jaka Suma, Paman Jaladri? Apakah memang, ya kalau saya mah, kalau memang kita perlu sampai ke Pulau Biru yang tadi dibicarakan, ya udah kita ke sana saja. Istilahnya terlanjur kita keluar dari negara, sekalian saja kita sampai manapun kita lanjutkan saja sampai benar-benar hasil kita dapat rahasia keadaan pusaka sayap Garuda ini. Walaupun tadi disebutkan dohirnya, wujudnya sudah bisa dilihat, tapi seutuhnya belum sampai. Ya kita ikuti saja kalau begitu mah rahasianya. Bagaimana Kang Jaka, Paman Jaladri? Kalau begitu memang saya juga setuju. Dan ini juga sekarang tergantung kepada Ki Jaladri. Apakah sanggup mengantar kita sampai ke
Pulau Biru yang tadi disebutkan harus mengarungi Samudra Biru yang berbahaya juga. Tapi saya yakin kalau Ki Jaladri juga sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam hal mengarungi samudra ataupun lautan. Sebahaya apapun, beliau sudah memiliki pengalaman. Nah, bagaimana menurut Paman Bajo? Apakah sependapat dengan saya? Ya. Aku sependapat sekali, Jaladri. Kamu akan mampu membawa Jaka Suma dan juga Raden Tirta ini sampai ke Pulau Biru. Kamu yang penting harus yakin dan harus sanggup. Kamu gunakan seluruh pengalaman, kekuatan, pengetahuan kamu dalam misi untuk menjalankan misi untuk kepentingan bersama. Walaupun dalam satu simbol ataupun simbol satu pusaka sayap Garuda ini. Ya, kalau memang seperti itu, apalagi tadi saya ingin dibantu oleh Ki Picung dan ya juga memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan perjalanan sampai ke Pulau Biru dan mengarungi Samudra Biru. Mudah-mudahan saya bisa mengantarkan Raden dan juga Jaka Suma dan kembali lagi ke Pulau Jawa, ke negara kita Pandu Nagara dengan selamat dan sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Itu adalah tekad dan pemikiran seorang pelaut, Jaladri. Memang harus seperti itu. Singkat cerita, obrolan di waktu itu pun diakhiri dengan suatu keputusan bahwa Jaka Suma, Raden Tirta, dan Ki Jaladri dari sana akan melanjutkan perjalanan sampai ke Pulau Biru, Sagara Biru. Selanjutnya, di pagi harinya, setelah siap dengan segala sesuatunya, mereka pun berpamitan kepada Ki Bajo untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Biru. Di tengah perjalanan, tidak ada hal yang harus diceritakan sampailah mereka di dermaga ataupun pelabuhan Malaka. Gemuruhnya suara ombak terdengar bersahut-sahutan. Tidak ada henti-hentinya, bagaikan waktu yang terus berjalan dan terus berputar. Setiap detiknya tidak ada yang sama dan terus berubah. Raden dan juga Ki Jaka Suma, kita harus memiliki satu kapal yang layak untuk sampai ke Pulau Biru ini. Saya rasa kita tidak bisa menyewa, kita harus membeli kapal tersebut. Kalau bisa dengan beberapa awak kapal, sehingga bisa membantu perjalanan kita. Namun karena berbahayanya perjalanan ini, kita pun harus pandai-pandai mengetahui awak kapal yang akan menjadi yang bisa menemani kita, harus berpengalaman. Kalau seperti itu kamu lebih tahu, Ki Jaladri. Ya memang aku harus tahu, aku yang ya sejauh ini aku yang memang tahu sih. Tapi aku juga masih ragu sebab sudah lama aku tidak mengarungi samudra lagi. Tapi aku kenal satu orang yang bernama Ki Bodas dan juga Ki Hejo, dua orang saudara. Tapi di mana mereka? Aduh, lupa juga. Tadi di rumahnya Ki Bajo tidak ditanyakan di mana keberadaan Ki Bodas dan juga
Ki Hejo ini. Dalam keadaan kebingungan seperti itu, kemudian Jaladri mengajak Jakasuma dan Raden Tirta untuk singgah terlebih dahulu di suatu warung di sekitaran pelabuhan Malaka tersebut. Terkadang dunia yang luas bagaikan seluas daun kelor saja, tapi terkadang juga saudara yang begitu dekat terpisah dengan dimensi kehidupan yang berbeda. Seperti pada saat itu, mereka mencari-cari di mana, bagaimana keberadaan sayap Garuda. Sebenarnya dekat yang selama ini disimpan oleh Ki Jakasuma, namun baru diketahui oleh mereka sampai harus membelah samudra. Mereka mengetahuinya di tanah Malaka yang padahal selama ini dikuasai oleh Jakasuma. Dekat tapi jauh, dan yang jauh pun akan menjadi sesuatu yang dekat. Ibarat kata dunia bagaikan seluas daun kelor saja. Jodoh Pati Bagja cilaka, hanya Tuhan yang tahu. Dalam keadaan kebingungan mencari Ki Bodas dan juga Ki Hejo di warung tersebut, Jaladri melihat raut wajah sosok yang sudah sangat dia kenal. Tiada lain dan tiada bukan Ki Hejo dan Ki Bodas yang baru akan dicari ternyata memang berada di sekitaran pelabuhan tersebut, tepatnya di sebuah warung yang sekarang mereka sedang menuju ke warung tersebut. Dengan tidak berlama-lama, kemudian Ki Jaladri segera masuk ke dalam warung tersebut dan menghampiri dua sosok orang yang sangat dia kenal, yaitu Ki Hejo dan juga Ki Bodas. Mohon maaf, Ki Sanak, apakah saya boleh bertanya? Tentu saja boleh bertanya. Ada apa memangnya? Begini, saya sedang mencari Ki Hejo dan Ki Bodas. Apakah tuan-tuan ini mengenalnya? Siapa kamu? Iya, siapa kamu? Kalau bisa dan bisa dia mau mempercayai saya bernama Jaladri. Hah? Jaladri? Benar ya Jaladri? Ah, yang benar ini Jaladri? Iya, saya Jaladri. Benar ini Jaladri. Ini orang yang kita cari-cari, anaknya Ki Guru. Bagaimana Jaladri? Kamu sehat? Puji syukur kepada Sang Yang Widi, saya sehat sekali. Bagaimana? Apakah ini Ki Hejo? Iya, saya Ki Hejo dan ini saudara saya Ki Bodas. Saya juga sudah tahu. Memang aku Ki Bodas. Aduh, lama sekali kita tidak bertemu. Iya, kita berlama tidak bertemu. Saya mau mencari sebenarnya, tapi puji syukur ternyata sudah bertemu di sini. Memang. Jodoh, kalau jodoh tidak akan kemana. Singkat cerita, bertemulah Ki Jaladri dengan Ki Hejo dan juga Ki Bodas, yang kemudian ternyata warung tersebut adalah miliknya Ki Hejo dan Ki Bodas, yang selain menjadi nelayan ataupun masih tetap melaut, mereka juga berniaga dan terkadang masih mengantarkan barang-barang ke pelabuhan sekitaran daerah Malaka ataupun Sumatera. Dalam satu kesempatan, kemudian Ki Jaladri mengenalkan Jakasuma dan juga
Raden Tirta. Ki Hejo dan kemudian Ki Bodas diceritakan pula bahwa mereka bertiga mau menuju Pulau Biru di Sagara Biru. Mendengar hal tersebut, Ki Bodas dan Ki Hejo merasa kaget karena selama ini mereka baru mendengar kembali tentang Samudra Biru dan juga Pulau Biru yang terkenal terletak sangat jauh dan juga samudranya, lautannya cukup berbahaya. Sedangkan Ki Jaladri dan kawan-kawan akan menuju tempat tersebut. Jauh sekali dan berbahaya. Bagaimana Ki Bodas? Apakah kamu mau menemaninya? Kalau memang seperti ini, mau tidak mau, kita sebagai sesama saudara dan juga memang kita harus membantu Jaladri ini. Kita harus kembali melaut dan menembus samudra. Kalau aku ikut-ikut saja, apalagi ini termasuk tugas negara, karena harus membantu Pangeran Pandu Negara, yaitu Raden Tirta, dalam misi untuk memperjuangkan menyusun kekuatan berupa keberadaan suatu senjata pusaka. Aku bisa membantu. Sedangkan kau, Hejo, apakah kau juga akan ikut? Sebenarnya aku sangat ingin, tapi ya sudah, aku juga ingin saja. Artinya aku mau ikut, akan siap mengantarkanmu. Dan aku sudah siapkan perahu, akan siapkan perahu ataupun kapal untuk kita berlima, untuk menembus samudra dan sampai ke negeri ataupun Pulau Biru sana. Sudah lama kita tidak berpetualangan, Hejo. Iya, Hejo. Sudah lama kamu tidak berpetualang. Iya, benar, Bodas. Singkat cerita, Ki Hejo dan Ki Bodas pun akan menemani Jaladri dan juga Pangeran Raden Tirta dan juga Jakasuma. Selanjutnya, di malam itu, Jaladri, Raden Tirta, dan juga Jakasuma menginap di warung miliknya, Ki Bodas. Sedangkan Ki Hejo keluar untuk menyiapkan kapal yang mereka butuhkan, lengkap dengan perlengkapannya ataupun perbekalannya selama mereka akan menempuh di perjalanan. Singkat cerita, 2 hari kemudian telah siaplah suatu kapal yang akan dipimpin oleh Jaladri, dibantu oleh awak kapal yang berpengalaman, cukup 2 orang saja, yaitu Ki Hejo dan juga Ki Bodas. Raden Tirta, Jakasuma yang baru saja beristirahat setelah mabuk laut merasa nyaman berada di darat, harus kembali berada di lautan di atas kapal dan akan menempuh satu samudra, satu lautan yang konon katanya cukup berbahaya dan cukup menantang bagi para pelaut. Perjalanan pun dimulai menuju Samudra Biru. Sampai di pantai Meiji, pelabuhan Meiji, tidak ada sesuatu hal. 3 bulan telah berlalu, dan dari pelabuhan Meiji mereka berlima selanjutnya akan menembus Samudra Biru
dan menuju Pulau Biru, di mana akan menjipuh ataupun menjemput kekuatan daripada pusaka sayap Garuda. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Waktosnya. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagor. Terima kasih yang sudah subscribe juga. Semoga cerita ini menghibur. Simak juga video-video yang lainnya. Wilujeng patepang deui. Permio.